Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau terus mendengar renungan di Rehoboth Renungan. Kiranya sebelum Bapak Ibu melanjutkan mendengarnya, baiklah Bapak Ibu menekan subscribe, like, dan share untuk mengembangkan channel ini, Renungan Rehoboth Renungan, supaya banyak orang boleh diberkati mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup setiap umat manusia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas perkenanan Tuhan yang masih memberikan kami hidup yang baru dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang bekerja dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Biarlah kami terus melihat tangan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus berkati hidup kami, apa yang kami kerjakan dalam setiap usaha kami. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus buat setiap usaha kami berjalan dengan baik, dan kami boleh melihat kesuksesan Tuhan mendatangkan bagi kami, pencapaian Tuhan mendatangkan bagi kami. Tuhan Yesus sembuhkan saudara-saudara yang sakit, yang lemah terbaring di bawah tempat tidur karena tak berdaya. Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Dan Tuhan Yesus tolong buat teman-teman atau orang-orang yang belum bekerja, Tuhan Yesus memberkati sehingga orang-orang yang masih menganggur boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap hidup kami, berkati sebentar kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu memimpin kami kepada hikmat marifat yang daripada Tuhan, pengertian-pengertian yang baru daripada Tuhan, dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat hari ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-16 sampai 33. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari ini kamu akan berdoa. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak ada kata dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dengan dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, sebab kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dalam renungan pada saat hari ini kita tahu bahwa di ayatnya yang ke-16, 17, di situ Tuhan Yesus berkata, tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku. Ini Tuhan Yesus mengatakan karena Tuhan Yesus melihat bahwa waktunya telah datang. Sudah saatnya Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk penebusan dosa-dosa kita umat manusia. Di sini penting untuk kita ingat bahwa Tuhan Yesus menyerahkan dirinya bukan karena Tuhan Yesus seorang penjahat, bukan karena Tuhan Yesus seorang yang dianggap tidak baik, tapi Tuhan Yesus punya satu visi, satu misi, yaitu datang ke dunia untuk penyelamatan kita orang-orang berdosa. Sehingga ketika sudah tiba saatnya, Tuhan Yesus melihat kepada murid-muridnya dan Tuhan Yesus berkata, tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku. Ini adalah waktu-waktu yang sangat krusial, karena bukan tunggu 1 atau 2 tahun lagi, tapi sudah tinggal beberapa saat. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan karena benar-benar Tuhan Yesus merasakan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, sehingga ketika melihat murid-muridnya dia memberitahukan bahwa sudah saatnya. Dan kita bisa melihat juga bahwa Tuhan Yesus juga mengatakan ketika Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, Tuhan Yesus mengalami pemukulan dan lain sebagainya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-murid akan berduka cita, tetapi dunia akan bergembira. Nah, kita bisa melihat bahwa musuh-musuh Tuhan Yesus, yaitu iblis yang berkarya di dalam diri orang-orang agamawi, yaitu orang-orang yang ahli kitab, imam-imam yang merasa diri punya pengalaman banyak, yang merasa bahwa sudah sekian tahun melayani Tuhan
dan orang-orang para ahli kitab, mereka yang belajar tentang kitab Taurat Musa siang dan malam, belajar tentang tradisi di dalam bangsa Israel, dalam kehidupan mereka, dan juga orang-orang Farisi, orang-orang yang percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Mereka adalah golongan-golongan orang Farisi, dan mereka juga termaksud dalam golongan-golongan ahli kitab. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, iblis memakai mereka untuk tujuannya bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang turun ke dunia akan kalah dari tipu muslihat iblis. Namun semua yang sudah tertulis dalam kitab suci itu adalah Tuhan Yesus harus memberikan nyawanya untuk penebusan dunia, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa dunia akan bergembira. Siapakah dunia itu yang bergembira? Karena Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus dianiaya, dan Tuhan Yesus dihukum, disalibkan. Dunia adalah mereka yang membenci Tuhan Yesus. Dunia adalah orang-orang yang hanya memiliki kepentingan pribadi, kepentingan sendiri, yang hanya ingin merasa benar, yang hanya ingin merasa paling berkuasa. Itulah dunia. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa namun duka cita itu akan menjadi sukacita dan tidak akan ada yang merampasnya. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, ini bukan satu kekayaan duniawi yang kita miliki, namun kekayaan surgawi, di mana keselamatan Tuhan berikan bagi kita, sehingga sukacita surgawi, sukacita dari Bapa, sukacita dari Yesus, sukacita dari Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kita, yang akan terus menolong kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hidup karena keinginan dunia, tapi hidup karena pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Sukacita yang kita alami adalah tinggal dalam Tuhan, berdoa setiap saat, berharap pada Tuhan, mengeluhkan setiap suka duka kita kepada Tuhan, bersyukur selalu. Itulah sukacita yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga untuk penutupnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera Tuhan Yesus berikan walaupun kita dianiaya, kita menderita atau disiksa. Seperti di ayatnya yang ke-33 terakhir, saya teringat dengan kitab Roma yang mengatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, luar biasa. Jadi Tuhan Yesus sendiri bahwa kita akan mengalami damai sejahtera dalam Tuhan, walaupun kita dianiaya, kita menderita, disiksa. Di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelih. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sungguh luar biasa saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus mengatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Tuhan Yesus mengalahkan segala sesuatu. Karena kasih kita dipilih, karena kasih kita diselamatkan.
itu semua karena anugerah Tuhan yang melimpah-limpah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Baiklah, hidup kita terus memuliakan Tuhan, hidup kita terus percaya bahwa Yesus memberikan kita sukacita, damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Bapa kita di surga. Salam, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kiranya damai daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu sekalian. Untuk ayat hafalan kita ambil dari Injil Yohanes 16 ayat ke-26 yang berbunyi, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepada kamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebelum kita tutup renungan kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk firman-Mu yang luar biasa pada saat hari ini. Kami mau menaruh seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami. Seperti firman-Mu pada saat hari ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan dan penganiayaan dan kelaparan dan ketelanjangan, semua itu tidak akan memisahkan hidup kami dari kasih-Mu yang luar biasa, karena Engkau sendiri Tuhan yang menjaga kami, Engkau sendiri Tuhan yang melindungi kami. Karena itu Tuhan, biarlah sukacita surgawi-Mu turun memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap jiwa kami, dan biarlah hidup kami bersukaria di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kami hari ini untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh berbicara tentang kebaikan Tuhan bagi sesama kami di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi alat-alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga tak lupa berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus, angkat setiap sakit penyakit mereka. Kuasa mujizat-Mu terjadi sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Yang mengalami kesukaran keuangan, Tuhan Yesus tolong, biarlah mereka boleh terus berharap bahwa Tuhan mampu dan sanggup mencukupkan mereka. Biarlah dengan setiap kegiatan, aktivitas mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tolong sehingga utang-utang mereka boleh terlunaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang berbeban berat dan merasa lemah, tidak memiliki pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan menemukan pekerjaan bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.